semua yang ada di Nusantara. Perkenalkan, saya Ilham Rojikin, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon. Jumpa lagi dalam podcast siang hari ini. Bersama saya ada mahasiswa sekaligus narasumber inspiratif yang akan sharing tentang ilmunya dan pengalamannya terkait topik teknologi dalam dunia pendidikan. Di samping saya ada Bu Umi Masruroh. Selamat siang Bu Umi Masruroh. Baik, selamat siang Mas Ilham. Selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya di sini terkait pengalaman dan ilmu yang bisa kita dapatkan nanti. Kita sama-sama belajar. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terkhusus bagi saya pribadi, nanti kita sharing-sharing di sini bersama ya. Baik Bu Umi, terima kasih. Bu Umi, di sini kita kan bahas tentang dunia teknologi. Nah, sebenarnya teknologi itu sendiri apa sih Bu Umi? Teknologi itu untuk di era sekarang ya, itu bagi saya, sepengetahuan saya itu seperti nafas kehidupan. Nafas kehidupan ya? Kenapa kayak seperti nafas kehidupan? Karena zaman sekarang itu nggak cuma anak-anak ya, anak-anak, orang tua, remaja bahkan itu kan membutuhkan IT untuk semua bidang, nggak hanya untuk pendidikan atau untuk bermain. Sekarang hampir semua menyeluruh lah itu memakai teknologi. Dari HP, TV, terus komputer dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali. Itu penting banget ya buat kita di era sekarang teknologi itu. Nah, kemudian manfaatnya apa? Bagaimana kita misalnya sebagai mahasiswa, bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut dalam perkuliahan, pembelajaran seperti itu? Untuk pemanfaat itu banyak sekali ya sekarang. Karena di kuliah itu kita itu butuh banyak wawasan. Sedangkan kalau kita itu mengacu pada buku, karena di era sekarang itu ya bukannya saya memungkiri ya, tapi pada kenyataannya itu anak-anak zaman sekarang itu sulit sekali untuk membaca. Betul Bu. Ya. Itulah gunanya IT pada zaman sekarang. Kita mau mengetahui ilmu apapun itu bisa lewat IT. Itu manfaat IT bagi kita semua. Menurut saya itu kita bisa menggali ilmu, wawasan dan semuanya itu bisa lewat IT. Karena sebagai pendidik kita kan membutuhkan wawasan yang lebih ya untuk kedepannya. Tapi kalau kita mengacu pada buku itu kayaknya itu sulit berkembang gitu loh. Kalau pakai IT insya Allah lebih cepat berkembang. Iya, betul. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita Bu, posisinya kita kan insya Allah nanti ketika lulus sesuai dengan bidangnya, karena jurusannya pendidikan, mungkin kita besok jadi guru. Bagaimana sih guru dalam mengaplikasikan teknologi digital Bu? Nah itu kita pada perkembangan zaman itu ya ada untuk teknologi itu kita bisa mengaplikasikannya kan untuk kita bisa menggunakan game-game atau apa untuk pembelajaran.
Tapi tidak sepenuhnya kita harus menggunakan teknologi. Karena apa? Semakin anak-anak itu menggunakan teknologi, itu juga bahaya. Nggak teknologi itu nggak semuanya bagus gitu. Tetap ada dampaknya. Tapi ya ada positifnya ya. Kita bisa menggunakan IT itu untuk kira-kira itu pembelajaran apa sih yang kita itu nggak bisa dilakukan dengan nyata, gitu, kenyata. Itu seperti sahabatnya kita mau mengaplikasikan gunung meletus ya sahabatnya. Itu kan nggak mungkin kita kan mau menghadirkan gunungnya ke sekolah kan nggak bisa ya. Betul Bumi. Kita bisa menggunakan media video, itu kan kita bisa lewat aplikasi teknologi itu seperti itulah. Ya masih banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang lain. Kita mau di segi agama kan kita ada kisah-kisah Rasul kan, nek monoton cerita mungkin anak kan bosen ya. Betul. Nah, kita bisa kan diselingi dengan kita menonton bersama, itu mungkin itu bisa ilmu dari situ gitu. Artinya teknologi digital itu sangat penting, bahkan wajib Bu ya dalam dunia pendidikan. Ya. Wajib sekali, itu penting banget dunia pendidikan itu, tapi ya tetap kita harus tahu batasan-batasannya ya. Enggak langsung los anak-anak kita kasih teknologi itu enggak. Karena ya kita kan enggak semua berada di daerah yang apa ya, maksudnya itu yang mendapatkan akses internet. Ya betul. Itu akses internet kan nggak semua bisa menjangkau. Mungkin kan ada yang di daerah tertinggal, dari ekonomi juga mungkin orang tua belum bisa membelikan handphone yang layak. Itu kan kita juga harus memikirkan itu, nggak harus sesok gawe HP kabeh kan. Nggak harus seperti itu. Siap Bu, sepakat ini. Ya, kita bisa memaksimalkan lah gimana cara kita bisa melihat kan bagaimana anak didik kita itu kalau dikasih handphone itu kira-kira itu dampaknya itu banyak dampaknya atau banyak manfaatnya, itu kan kita bisa meminimalisir lah Pak. Iya. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Kemudian ini ya Bu, kita akan sharing terkait dengan yang sedang tren saat ini, yaitu AI. Nah, menurut Ibu sebagai mahasiswa dan besok sebagai guru yang bijak, bagaimana sih cara kita bijak dalam penggunaan AI dalam pendidikan, Bu? Ya, kalau saya pribadi ya, saya itu mengenal dunia teknologi itu kan ya baru-baru ya Pak, untuk maksudnya termasuk itu baru pada zaman saya dulu kan emang teknologi itu minim sekali. Di tempat saya juga kan termasuk kalangan desa. Itu kan di desa ya Pak, untuk Iya, Bu. teknologi itu memang baru-baru inilah. Jadi saya itu ya belum sepenuhnya menguasai benar-benar itu enggak. Tapi dari pengalaman saya itu kan pada zaman saya itu enggak ada yang namanya handphone, itu enggak ada Pak. Nah, untuk dunia AI sekarang ini kan banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Iya. Tapi ya itu kembali pada kita semua, bagaimana kita mengaplikasikannya. Enggak semua itu harus di apa itu kan sekarang di Facebook. Di dunia itu kan banyak sekali yang menggunakan AI ya. Iya. Membuat isu atau apa itu kan merugikan banyak orang. Tapi kalau untuk inspirasi itu nggak apa-apa,
Tapi kalau untuk ya isu-isu itu hoax dan lain sebagainya itu kan bisa menggunakan suara orang yang di atas kita ya. Itu kan kadang membuat hoax itu kan nggak bagus gitu, menurut saya itu ya. Itu jadi kita ya kembali pada diri kita sendiri sih Pak, bagaimana kita itu memanfaatkan AI itu. Karena kita juga kan ya nggak bisa anak-anak ya, walaupun kita tetap mengawasi anak-anak, tapi kan kita di lingkungan sekolah saja. Kita kan nggak bisa satu hari full mengawasi anak-anak, kan nggak bisa. Kita kan hanya bisa mensupport anak-anak, memberitahu cara menggunakan ini. Tapi kita kembali lagi pada anak didik kita masing-masing. Ya, betul Bu. Saya juga setuju dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Namun ada satu pertanyaan lagi Bu, mungkin ini sedikit dalam. Kalau pandangan saya Bu, teknologi itu sendiri kan sebenarnya penerapan atau hasil dari ilmu, seperti itu ya Bu. Hasil dari ilmu yang diaplikasikan atau diterapkan yang kemudian menghasilkan suatu alat atau media atau sistem, mungkin gitu ya Bu, teknologi. Nah, baik itu alat atau sistem dalam dunia pendidikan, dunia farmasi, dunia pertanian, kemudian sampai bahkan di pemerintahan atau politik itu kan hasil dari teknologi Bu. Nah, pertanyaannya sih Bu, sekarang kan namanya teknologi definisinya itu meringankan sebuah pekerjaan. Artinya dengan teknologi pekerjaan semakin mudah, semakin ringan, seperti itu dia Bu. Ya, betul. Kalau ada lagu bahwa tahun 2000 serba pakai mesin, kan gitu. Ya, betul. Artinya ke depan itu manusia itu akan tergantikan oleh teknologi. Nah, PR kita kan bahkan sekarang guru kita mau belajar itu kan mudah sekali dengan teknologi, akses, yang penting punya akses internet. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya agar peran guru itu utuh Bu? Artinya utuh itu bukan berarti guru itu digantikan dengan teknologi. Itu gimana Bu? Ya, kalau menarik sekali sih pertanyaannya. Itu bisa mengolah saya itu. Iya Bu. Sekarang tuh les privat itu udah jarang Bu. Ya kan? Jarang sekali sekarang Pak, bener. Itu lebih ke HP teknologi lah. Iya. Kita itu belajarnya itu lebih ke teknologi. Tapi untuk akhlak, moral itu kan nggak bisa Pak digantikan dengan teknologi, nggak bisa. Iya, betul. Kita itu harus menggunakan pendekatan, kita bagaimana kita itu butuh, anak-anak itu butuh pendekatan Pak, nggak cuma butuh teknologi. Walaupun dia itu teknologi sekarang itu sangat cerdas sekali ya, tapi peran guru tetap nomor 1. Betul. Sepakat kalau walaupun dia belajar pakai handphone tapi nggak ada yang mengarahkan, itu nggak akan berhasil gitu. Pendidikan nggak akan berhasil. Jadi guru itu sampai kapanpun tidak akan tergantikan Pak. Siap. Jadi saya seperti itu. Sekarang tugasnya guru itu apa? Belajar, terus belajar. Dengan adanya teknologi itu, guru itu bisa menggali bakat dan kreativitasnya gitu. Jadi biar tidak kalah dengan dunia teknologi. Artinya bukannya kalah ya, tapi kita tetap harus
berusaha menjadi yang terbaik. Artinya sampai kapanpun dalam dunia pendidikan sosok guru itu harus hadir, akan tetap hadir gitu. Cuman Harus. caranya seperti tadi ya Bu, dengan pendekatan dan pengarahan yang baik oleh guru ya Bu, agar seimbang dengan hadirnya teknologi seperti itu ya Bu. Ya, betul. Ini sangat baik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi, kalau saya mungkin generasi milenial ya Bu. Dan untuk generasi Z atau generasi emas yang akan datang, bagaimana caranya menyikapi teknologi dan menyikapi seorang guru agar balance, seimbang seperti itu. Ya, betul sekali. Itu bagi anak-anak muda, termasuk Mas Ilham ini kan masih muda ya. Kalau sama saya jauh di bawah saya sebenarnya. Nah, itu harus sebenarnya malah lebih profesional daripada saya. Tapi ya itu, ya pesan saya bagi anak-anak muda itu, gunakanlah sebaik mungkin teknologi itu. Sekarang kan ya banyak itu konten-konten kreator, bisa menghasilkan uang dari situ. Tapi walaupun jadi konten kreator itu, tetap harus yang pertama itu ya menjaga akhlak dan moral. Jangan hanya karena pingin viral terus melupakan akhlak dan moral, itu kan sayang sekali gitu loh. Sepakat. Dikasih akses yang lebih mudah, kenapa disalahgunakan, itu kan sayang sekali bagi saya itu. Begitu Pak. Oke. Menurut saya itu seperti itu. Oke, mungkin enough ya Bu, cukup ya Bu. Dari pembahasan kita di siang hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Bu Umi selaku narasumber yang sudah mau berbagi ilmunya, berbagi cerita dan wawasannya. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Dan pesan saya terakhir kepada Bu Eka Munawaroh selaku dosen pengampu mata kuliah PTI, terima kasih telah menemani kami di satu semester ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau, semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat. Saya kira cukup. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya, di konten-konten selanjutnya. Jangan lupakan ilmu, jangan lupakan adab. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.